Ya, jumpa lagi dengan saya Yunus Tan dalam acara Bincang Asik di Tengah Badai di hari Jumat yang cerah pada hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan kembali kita akan ngobrol-ngobrol asik dengan narasumber kita yang tentunya akan sangat memberkati kita. Tetap stay tune terus di Bincang Asik di Tengah Badai. Masih di Bincang Asik di Tengah Badai, hari ini saya kedatangan dua narasumber yang pastinya akan memberkati kita. Dalam perjalanan hidup kita selama masa pandemik ini, tentunya ada begitu banyak Bapak Ibu Saudara yang sudah memiliki rencana-rencana yang indah-indah dan sangat baik. Tapi ternyata di tengah jalan rencana itu harus berubah dan membuat kita harus mempunyai kesiapan hati untuk menerima perubahan-perubahan tersebut. Dan narasumber kita hari ini akan menceritakan bagaimana kehidupannya yang sudah direncana dengan sangat demikian baiknya, tapi semuanya harus berubah karena masa pandemik ini. Tapi mereka punya kekuatan mental dan spiritual sehingga perubahan-perubahan atau rencana-rencana yang berubah itu tidak membuat mereka down, tapi justru mereka malah mendapatkan berkat yang luar biasa. Hadir di tengah-tengah saya hari ini ada Rico dan Clarissa. Apa kabar Rico? Luar biasa. Luar biasa. Clarissa apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih nih buat kehadirannya di rumah Bincang Asik di Tengah Badai. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol nih Rico sama Clarissa. Kalau boleh tahu, boleh mungkin kenalan secara singkat. Tadi sudah kenalin namanya Rico, kegiatannya apa. Kenalannya apa aja nih? Kenalannya apa aja? Kira-kira kegiatannya apa aja hari-hari ini. Silakan. Shalom, nama saya Rico Wijaya. Saya biasa dipanggil Rico. Saya juga jemaat di GBI Mega Bekasi dan kegiatan saya sekarang membangun bisnis di tengah pandemi, teman-teman. Seperti itu sih. Oke, kalau Clarissa, silakan. Ya, shalom, nama saya Clarissa. Saat ini saya bekerja sebagai General Manager di salah satu perusahaan asing, perusahaan China di Indonesia. Oke, Rico dan Clarissa ini adalah contoh anak muda yang survivor kalau saya bilang. Survivor. Nah kita pengen dengar dari Rico dulu. Rico, kalau boleh tahu apa sih yang sudah direncanakan untuk tahun 2020 dan ternyata semuanya harus berubah. Gimana Rico? Silakan Rico. Ya, kalau dibilang merencanakan sesuatu, saya kebetulan tipikal orang yang suka merencanakan itu jauh ke depan jauh. Bahkan bukan setahun. 2, 3, sampai 5, 10 tahun ke depan. Wih, Tapi untuk melewati itu semua kita harus lewati tahun pertama dong. Betul. Gitu. Saya urut ya kok ya, dari Januari itu kita ada planning, kita udah menikah ya, kita ada planning waktu itu prewed di China, ya kan. Kita udah beli tiket dan lain-lain, istri juga udah cari yang terbaik, jadi fotografernya benar-benar dari sana gitu ya. Kita udah berimajinasi, kita pakai konsepnya yang di China dan lain-lain. Ada corona di Wuhan ya kok ya, waktu itu ada corona di Wuhan. Terus akhirnya kita tetap beriman, kita tetap pergi. Tapi akhirnya kita berdoa sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan izinkan kita tetap pergi. Terus kalau istri sih maunya pergi. Dia bilang kan di sana penduduknya puluhan juta, yang baru kena kan baru ratusan orang. Masih inilah ya. Masih jauh lah. Masih gitu. jauh, dia bilang masa kita kena gitu kan. Terus kalau dari keluarga saya semuanya menolak, takut. Kalau dari keluarganya Clarissa beriman aja pergi ya kan. Okay. Wah saya bingung nih antara keluarga saya atau keluarga istri kan. Akhirnya seminggu sebelum kita pergi tanggal berapa sayang ya? 20-an ya? 20-an Februari apa Januari ya? Februari ya? 20-an Februari kita mau pergi. 5 hari sebelumnya kok saya sama Clarissa bilang kalau Tuhan izinkan pemerintah kita nggak ada peraturan melarang kita pergi ke sana. 2 hari menjelang itu pemerintah bilang nggak boleh warga negara Indonesia ke China ataupun China ke Indonesia. Ya udah berarti itu tanda dari Tuhan. Oke. Kita cancel semuanya teman-teman. Sedih nggak sedih? Udah beli tiket, udah sewa
hotel 2 kamar, udah booking fotografer ya, Iya. udah booking fotografer, semuanya cancel. Dia bete sih, gitu. Gitu. Terus akhirnya dalam waktu singkat, dalam waktu 3 hari kita putuskan kita prewed di Bali. Kita cari di IG dan lain-lain, dapatlah di Bali. Langsung beli tiket. Oke. Gitu, langsung beli tiket. Jadi Pergi juga langsung di Februari juga. Oke. Gitu. Di bulan kok. itu juga. Iya, gitu jadi ya? ibaratnya ya udahlah. Berarti Tuhan sayang sama kita. Walaupun kayaknya kok gini banget ya Tuhannya. Kita udah prepare, udah beli tiket jauh-jauh hari, tapi batal lah gitu sih. Oke. Sedih sih. Itu Oke. yang pertama. Oke. Sebelum kita tarik mundur dulu Riko. Tahun 2019, tahun 2018. Tadi kan Riko sempat ngomong kalau Riko sudah merencanakan banyak hal untuk tahun-tahun yang ke depan gitu loh. Boleh tahu nggak sih sebetulnya tahun 2020 apa saja yang Riko rencanakan? Yang pasti pertama menikah gitu ya. Iya. Terus prewed. Prewed. Nah, terus apa lagi Riko? Oh, saya list ya, yang pertama kita prewed ya kan, menikah, terus tempat tinggal udah di prepare nih, tempat tinggal yang terbaik ya kan. Oke. Terus pekerjaan juga udah hitung-hitungan nih sama calon istri waktu itu ya, udah bilang nih income Koko sekian gitu ya, nanti kita bagi A, B, C, wah udah terstruktur deh, udah terstruktur, bener-bener terstruktur. Dan ternyata Tuhan ubah itu semuanya kok. Tuhan ubah dan benar-benar seperti kayaknya Tuhan sayang gak sih sama kita gitu. Sampai pernah bilang, Tuhan kok Tuhan belokin semua gitu. Cuman kita belajar memang itu yang terbaik buat kita kok gitu. Oke. Kalau Clarissa, boleh tahu nggak? Kalau sekarang kan sudah menikah, jadi planningnya pasti planning bersama-sama sebagai suami istri. Tapi sebelum menikah, punya nggak planning-planning yang sepanjang tahun 2020 ini dan semuanya harus berubah? Ya, untuk planning 2020 sih lebih ke pernikahan ya kok ya. Pernikahan. Iya, karena tahun 2019 akhir ketemu dengan Riko, kemudian memutuskan untuk menikah, otomatis kita lebih konsennya ke pernikahan. Oke. Iya. Ya, berarti jumpa sama Riko nggak lama ya? Iya, nggak lama. Perkenalannya nggak lama ya? Nggak lama. Berapa lama kalau boleh tahu? Kurang dari sebulan. Kurang dari sebulan langsung memutuskan untuk menikah. Iya. Wah, kita mesti tanya nih ya. Riko, Ya. apa yang memutuskan kamu akhirnya memilih Clarissa untuk menikah nih? Sebelum kita nanti balik lagi ngomongin soal planning-planning itu ya. Ketika saya memutuskan sih benar-benar nggak terpikirkan gitu ya. Nggak pernah terpikirkan bahwa Clarissa lah yang akan menjadi istri saya. Ya. Yang pertama faktornya sih waktu itu visi misi sih ya kok. Karena bagi saya visi misi adalah penting dan sangat berarti buat saya menjalin hubungan ke depannya bahkan seumur hidup. Visi misinya Clarissa sama saya sama. Singkatnya visi misi kita adalah kita kalau diberkati, kita harus lepas berkat itu buat orang lain. Oke. Intinya gitu, dalam hal apapun, bukan hanya berbicara tentang uang, tapi jika kita bisa memberikan berkat buat orang lain dalam hal apapun, kenapa enggak? Kenapa kita harus keep itu sih kok. Visinya misinya sama. Terus saya terpesona banget tuh karena dia main musik, nyanyinya lagu rohani gitu kayak. Iya, walaupun banyak sih ya, Iya. kan wanita-wanita sekarang ya. Tapi nggak tahu kenapa sih saya lebih penasaran sih sama Clarissa dan akhirnya kalau saya ceritain agak panjang, akhirnya kita ketemu pertama kali ya di Dufan kok. Saya sengaja pilih Dufan ya karena waktu itu saya tahu disinilah timing saya bisa ngobrol karena kan wahananya ngantri ya. Wahana yang ngantri ya udah saya interview dia seharian gitu sih kok. Salah satunya ya itu visi misi hidupnya apa, terus dia kalau seandainya berkeluarga itu dia seperti apa dan semuanya klop dengan saya dan saya tanya kok Yunus juga kan. Oke. Iya gitu kok. Ya, tapi sebelum memutuskan dengan Clarissa, perjalanan percintaan Riko sebelumnya bagaimana Riko? Ya singkat jadi perjalanan percintaan saya tuh sempat gagal sebelumnya ya. Jadi udah ada planning menikah juga, ada planning menikah dan gagal ya sebenarnya yang lalu ya baik gitu ya. Cuman
satu hal yang Artinya, saya potong dulu. Artinya sudah planning menikah ini tahun kapan rencananya? harusnya 2019. 2019? Sudah sejauh mana tuh rencana nikahnya? Sejauh udah booking gedung gitu ya, udah booking gedung. Sudah bimbingan pranikah juga kalau nggak salah ya? Sudah bimbingan pranikah juga. Waduh, luar biasa. Gimana rasanya tuh gagal menikah? Awalnya sedih, tapi begitu saya menjalani kehidupan ini ternyata kesedihan itu bukan membuat saya semakin baik ke depannya. Saya berjalan terus, berjalan maju dan bersyukur sama Tuhan kalau apapun yang terjadi di dalam hidup saya itu semua karena perkenanan Tuhan yang luar biasa. Dan saya ngerasa untung gitu ya, nggak jadi gitu. Kalau jadi saya nggak ketemu istri saya yang luar biasa ini dong. Jadi saya bersyukur yang lama mengajarkan saya banyak hal, tapi yang baru Tuhan sudah berikan yang luar biasa di dalam hidup saya dan saya rasa ya inilah janji Tuhan. Kenapa sih kita harus mengalami kegagalan untuk menuju rencananya yang indah, dan saya mengalaminya saat ini. Gitu. Dengan cepatnya Riko langsung move on ya, nggak berlama-lama galau gitu-gitu kayak anak-anak muda yang lainnya gitu nggak ya? Sebentar sih galaunya, Sebentar pasti ya? ada ya galau sebentar. Orang kantor semua udah tahu mau nikah, orang gereja juga kok Yunus juga tahu kayaknya ya saya mau nikah ya kan. Tapi ya itulah hidup kadang tidak sesuai dengan pesanan ya kok ya. Kita merencanakan sesuatu tapi Tuhan belokkan. Tapi percayalah kalau kita berpegang teguh sama Tuhan, kadang rencana kita indah, gagal. Tuhan kasih yang lebih indah, itu sih. Akhirnya Tuhan pertemukan sama Clarissa dan istilahnya langsung screen ya. Langsung screen Clarissanya pas nggak, cocok nggak gitu, dan akhirnya langsung bulat tekadnya gitu ya Riko ya? Iya bulat kok. Bulat. Clarissa, pertemuan yang singkat, apa yang membuat Clarissa juga merasa sure pasti mau menikah dengan Riko? Kalau cewek kan biasanya banyak ya pertimbangannya gitu kan? Gimana Clarissa? Ya, jadi pertemuan saya dengan Riko, saya juga nggak nyangka bakal jadi suami saya sekarang karena itu sangat cepat. Jadi perkenalan kami istilahnya padat kok, karena itu interview itu. Jadi setelah ketemu walaupun 2 kali. Singkat tapi padat gitu ya. Karena dicecer terus sama Riko. Oke, terus. Ya, dan setelah ketemu 2 kali, telepon 4 kali, dia menyatakan bahwa dia mau serius. Begitu kok. Ketemu 2 kali, telepon 4 kali. Iya. Wih, luar biasa. Terus apa sih yang bikin Clarissa jadi pasti itu, yang mau itu? Jadi begini kok, saya umur 19 atau 20 tahun saya lupa. Saya di Guangzhou pas itu saya kuliah. Saya pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan saya janji saya nggak akan pacaran sama siapapun kecuali saya tahu bahwa itu dari Tuhan. Nah jadi saya juga kaget gitu. Dia menyatakan perasaannya, dia mau serius. Terus saya bilang begini sama dia dan juga saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ini dari Tuhan saya minta satu aja peneguhannya. Bahwa saya mau restu 100%, baik dari keluarga saya, restu. Oh restu. Iya restu, 100% dari keluarga saya, keluarga dia dan juga dari mentor rohaninya, saya minta seperti itu. Karena Stop dulu Clarissa, dengar baik-baik yang ada di rumah, restu yang pertama. Ternyata restu itu di atas segala-galanya ya Clarissa ya, penting ya. Betul. Dari dua belah pihak ya. Iya. Oke, lanjutkan. Ya. Jadi saya minta seperti itu karena pas itu saya belum bergereja, saya kan baru pindah ke Jakarta, jadi belum ada mentor rohani. Saya minta seperti itu sama Tuhan dan saya juga bilang ke Riko itu syaratnya. Nah kemudian saya lihat juga dari keluarga saya mendukung, gitu, dari mama mendukung sekali. Ya rasanya ada damai sejahtera gitu mama kalau lihat Riko. Saya pun begitu. Saya merasa walaupun sama dia mungkin belum ada perasaan waktu itu, tapi saya merasa damai sejahtera. Nah kemudian dari peneguhan itu, ya udah ini dari Tuhan, saya yakin ini waktunya Tuhan, apa yang saya doakan selama ini, yang saya tunggu ya inilah waktu Tuhan. Jadi saya berjalan. So sweet ya, indah banget. Riko untung gak
2019 gak jadi menikah ya. Itu Nah, dia. terkadang gitu ya Riko ya. Tidak jadi menikah itu adalah sebuah bencana. Betul ya? Bencana buat ya. kita. Tapi ternyata Tuhan punya rencana jauh lebih indah yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita pikirin gitu ya Riko ya. Dan akhirnya setelah orang tua merestui dan Clarissa juga merasa sure, hatinya juga damai sejahtera, akhirnya mengatakan iya kepada Riko gitu ya. Iya. Oke, kapan kalian menikah? Kapan Di menikah? 6 Juni 2020. Oh, belum lama, belum sebulan ya? Belum sebulan ya? Besok sebulan. 6 Juni 2020 kemarin kalian menikah. Iya. Dan pernikahan ini menjadi pernikahan yang luar biasa karena di tengah pandemik. Iya, Gitu betul. ya. Ya, setahu saya waktu kalian merencanakan pernikahan, begitu masuk bulan Januari merencanakan pernikahan ada banyak planning-planning yang berubah. Bahkan ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang membuat kalian kok begini gitu. Boleh cerita gak Clarissa? Iya, nah tadi sudah diceritakan Riko bahwa Februari itu mulai ada pandemi di Ya. Wuhan, jadi kami membatalkan untuk prewed di China. Kemudian bulan Maretnya di tanggal 3, bulan 3 itu Papa dipanggil Tuhan dan itu sangat-sangat tiba-tiba. Papa itu sehat, memang dulunya dia stroke, kemudian sudah pulih dan memang sehat-sehat aja. Dan tiba-tiba pagi itu Mama menemukan udah terbaring. Seperti itu. Gimana perasaannya Clarissa waktu itu? Sangat kaget ya, sangat kaget karena kita nggak pernah membayangkan hal ini, mikirin pun nggak pernah. Kita baru pindah ke Jakarta, rasanya nggak tahu harus gimana, harus ngapain, harus menghubungi siapa nggak tahu. Oke. Dan apalagi mau menikah gitu ya, sedang Iya. rencana menikah gitu. Betul. Tentunya hatinya nih jadi berkecamuk gitu ya. Iya, Oke. Kalau Riko, apa yang terjadi Riko? Ya, Clarissa Maret papanya dipanggil Tuhan. Bulan depannya April adik saya tercinta dipanggil Tuhan juga karena sakit cancer. Oke. Jadi sampai bingung, Tuhan kok badainya banyak banget gitu ya. Badainya besar banget dan kita ngerasa kita harus lewatin ini bareng-bareng meskipun kadang bingung gitu ya. Tuhan, ini maksud Tuhan apa di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita nanti. Akhirnya begitu banyak kalau kata orang ya, wah keluarga meninggal nggak baik gitu ya untuk menikah, iya. apalagi di tahun yang sama. Tapi kita pegang prinsip Kristen yang nggak melihat itu semua Ya. gitu. Jadi kita tetap jalan dengan iman dan kita berjalan benar-benar melakukan itu dengan doa. Jadi saya sama Clarissa dari menjalin hubungan sampai sekarang, sampai sudah menikah, kita selalu bangun hubungan tuh saat teduh bersama. Oke, good. Dulu good. by call, by phone ya, video call atau by call, kita tuh selalu bangun hubungan setiap pagi Udah kita saat teduh. Sebelum physical distancing, kalian sudah physical Sudah. distancing duluan Iya gitu ya. betul. jadi itu yang membuat kita kuat di tengah badai. Oke. Jadi benar kalau firman Tuhan itu bisa bikin kita kuat, ya itu benar, kita udah alamin. Amin. Gitu amin. ya. Jadi kita bangun hubungan, kita worship, kita baca firman dan kadang iblis tuh nyerang. Udahlah, kalian ngapain sih nikah gitu, begitu banyak kejadian yang terjadi gitu ya. Terus uang deposito saya juga nyangkut sekian ratus juta ya kan. Wow. Buat bayar gedung pernikahan. Waduh, sempat sama Clarissa juga bilang, aduh ini badainya banyak banget ini. Iya, Saya bilang, waduh ini bayar gedung pernikahan gimana, udah ditagih kan. Terus sampai saya bilang, aduh tapi dia selalu kuat gitu. Tenang Koko, tenang, pasti ada jalan. Jadi waduh benar-benar ini tiang doa yang luar biasa yang Tuhan kirim di dalam hidup saya. Oke. Ya akhirnya semua indah banget gitu. Ternyata ya benar. Kadang kita lihat ilustrasi orang nyangkul gitu ya kok ya. Ada dua orang ya. Iya. Begitu di ujung dia nyerah padahal berliannya ada di Padahal, ujung. iya. Jadi ya kita udah ngerasa ya berlian kecil itu kita udah terima. Dan kita akan terima berlian-berlian yang besarnya dan kita akan maju terus bersama Tuhan. Gitu Amin. sih kok. Oke. Wow, luar biasa. Berarti ditinggal oleh orang-orang yang dikasihi. Riko kehilangan adiknya di bulan April dan Clarissa kehilangan papa di bulan Maret gitu ya.
Belum lagi goncangan ekonomi yang begitu terasa sekali dalam dunia pekerjaan juga Riko ya. Kalau soal pekerjaan bagaimana Riko? Ya, untuk soal pekerjaan saya dapat surat cinta bulan Maret tuh ya. Di bulan Maret juga tuh ya? Bulan Maret. PHK massal. Jadi perusahaan saya tuh salah satu perusahaan yang cukup besar gitu ya. Saya nggak sebut namanya, udah beredar juga di TV. Oke. Mengalami gagal bayar. Jadi akhirnya dia mem-PHK semua karyawannya, khususnya marketing. Nggak peduli jabatannya apa, mau manajer, mau general manager, mau vice president pun semuanya di-cut gitu ya. Dan tak dibayar pesangonnya sampai sekarang kok gitu. Jadi wah bergejolak banget sampai saya bilang sama Clarissa, ini Koko kemungkinan besar, saya nggak bilang kemungkinan, ini Koko kemungkinan di PHK gimana? Saya udah dengar kabarnya di bulan pertengahan Maret. Oke, dan akhirnya ternyata. Dan jawabannya apa kok? Tenang kok, kalau Koko pun di PHK, Nonik dia bilang Nonik kan, Nonik yakin Koko pasti dapat kerjaan yang terbaik dan kita pasti bisa jalan sama-sama. Wah luluh hati saya kok bener-bener kayak ya Tuhan bener-bener nggak salah gitu pilih pasangan hidup yang bener-bener. Jadi Clarissa itu ketemu saya di posisi saya tertinggi dan posisi saya terendah. Tertingginya adalah di bulan Desember kemarin saya naik jabatan kok. Oh Desember kemarin naik jabatan. Ya ibaratnya area manajer lah yang membawa manajer gitu ya. Desember ya. Desember. Maret saya di PHK, no income ya kan. Jadi Clarissa tuh ketemu sama saya di posisi paling tinggi tapi singkat. 3 bulan doang. Langsung turun. Langsung kayak saham gitu. Tapi dia menerima saya. Oke. Itu luar biasa. Saya mau ke Clarissa dulu. Clarissa, melihat kehidupan Riko yang fluktuatif begitu, naik turun gitu, kamu gimana rasanya? Pas awalnya justru saya tenang. Oh, kamu Saya tenang aja iya. gitu ya. Tenang karena kamu juga punya pekerjaan atau kamu tenang karena kamu percaya bahwa Tuhan menyertai kamu? Gimana? Iya, karena pertama saya menilai Riko itu dia hatinya melekat sama Tuhan. Itu satu, itu yang terpenting. Yang kedua adalah saya percaya segala sesuatu itu Tuhan pegang kendali. Jadi Amen. kalau memang Tuhan izinkan seperti ini, ya ini waktunya dan dia sudah mempersiapkan ke depannya yang lebih baik. Karena dalam Roma 8 ayat 28 Tuhan juga Allah bilang. turut bekerja ya. Iya, untuk mendatangkan kebaikan. Betul. Seperti itu Oke. yang saya pegang. Good. Kalau Clarissa sendiri dalam bidang pekerjaannya bagaimana? Dalam masa pandemik ini ngalami goncangan enggak? Kalau dalam masa pandemik. Apalagi kan perusahaan asingnya perusahaan asing China gitu ya. Iya. Gimana Clarissa? Untuk goncangan sedikit. Sedikit gitu. ya? Iya sedikit aja, cuman kemarin sempat ada masalah dan itu sempat membuat saya down juga ya. Masalah pekerjaan, tapi akhirnya saya juga doa sama Tuhan, Tuhan gimana ini? Apakah saya harus keluar atau saya masih di sini? Dan Tuhan selalu arahkan, kamu masih di sini, belum selesai. Jadi saya tetap berjalan di perusahaan ini. Oke, akhirnya bisa terlewati semua gitu ya. Iya betul. Wow, ini nggak mudah. Riko sama Clarissa tentunya setuju ya bahwa nggak mudah ngejalanin ini semua, tapi bersama dengan Tuhan akhirnya semuanya bisa terlewati. Betul ya Riko, Clarissa? Betul, Iya, betul. Bapak Ibu Saudara di rumah tentunya juga banyak dari kita yang sudah mempunyai rencana-rencana yang sangat banyak dan harus berubah. Cerita dari Riko dan Clarissa itu menjadi sebuah pelajaran buat kita bahwa kita boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Betul ya? Betul. Dan kalau rencana kita itu kita serahkan kepada Tuhan, meskipun berubah, pasti membawa kebaikan seperti tadi Clarissa bilang. Betul ya? Iya, Oke, betul. setelah kalian menikah sudah hampir 1 bulan ini, apa yang kalian rasakan? Riko dulu deh. Waduh, saya yang merasa jadi seorang suami yang sangat beruntung ya. Jadi tiap pagi saya bangun, udah ada sarapan, istri. Kok mau teh apa susu? Saya bilang air putih aja ya kan. Jadi saya ngerasa apa yang gak pernah saya pikirkan, itu benar-benar Tuhan kasih gitu. Yang saya pikirkan kan zaman sekarang gitu ya, wanita zaman sekarang ya, apalagi yang bekerja ya. Ya udahlah, biasa aja. Tapi Clarissa tuh benar-benar tunjukin seorang tanggung jawab sebagai seorang istri. Jadi di situ saya sangat terharu dan di dalam diri saya bertekad saya harus bagian kamu seumur hidup saya. Betul-betul Tuhan kasih yang terbaik buat Riko gitu ya. Iya benar kok, benar-benar terbaik gitu ya. Terus sampai saya waktu hari menikah saya bilang sama dia, kan saya di PHK ya.
tawaran di tempat lain sih ada gitu ya, yang tawaran gitu ya. Saya bilang, Koko kerja lagi atau enggak? Maksudnya kalau kerja lagi kan setiap bulan ada income dong. Iya. Ya jadi karyawan dong. Koko passionnya di mana katanya? Bisnis. Ya udah bisnis, tapi bisnis nggak ada income nih sekarang. Dari nol lagi gitu ya. Iya. Nggak apa-apa. Wah di situ kok makin meleleh saya kok. Iya kan? Dia bisa terima saya. Ibarat saya di sana udah dapat gaji gitu ya. Saya udah ada beberapa tawaran kerja, tapi akhirnya kan saya sekarang di bidang sekarang itu sistemnya bukan gaji kok, tapi komisi. Komisi. Jadi kan belum, kalau nggak menghasilkan kan belum. Tapi saya lagi bangun bisnis, dia selalu dukung saya, masakin saya. Pokoknya istri yang luar biasa yang Tuhan kirim buat saya gitu. Jadi saya sangat beruntung mempunyai seorang istri seperti Clarissa. Gitu sih kok. Kalau Clarissa sendiri gimana? Menikah dengan Riko yang yaitu Iya. sudah hampir 1 bulan ini ya, gimana? Saya merasa pernikahan saya pernikahan yang manis karena Tuhan itu hadir di pernikahan kami. Amin, Karena kemarin-kemarin kita ngelewatin masalahnya itu besar ya. Jadi saya merasa yang kedepannya pun pasti kami bisa hadapi Ya. gitu. Nggak ada sesuatu yang sulit. Kalaupun nanti di depan ada badai-badai yang lain, oh sudah siap. Karena Sudah biasa. sebelum menikah pun sudah begitu melewati banyak badai Iya, gitu ya. betul. Luar biasa. Ya, buat yang di rumah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menyaksikan bincang asik di tengah badai pada hari ini, saya percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu bisa saja merubah semua planning dan rencana kita. Tapi berjalan bersama dengan Tuhan, planning-planning yang berubah, itu tujuannya membawa kita kepada kebaikan. Dan Riko dan Clarissa, pengen banget dengar atau minta statement dari kalian untuk para penonton yang ada di rumah. Gimana sih supaya punya kekuatan menahan semua badai itu atau melewati semua badai itu. Gimana? Dari Riko dulu deh. Oke. Kalau statement dari saya, jangan pernah takut ya menjalani hidup ini kalau sama Tuhan gitu ya. Sekalipun kayaknya Tuhan meninggalkan kita atau nggak sayang sama kita, tapi percayalah ketika kita tetap bersyukur dan menjalankan hidup ini dengan benar, Tuhan pasti akan bukakan jalan-jalan yang luar biasa di dalam hidup kita. Jadi apapun yang terjadi, tetap bersyukur. Amin. Kalau Clarissa? Ya, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apapun boleh datang, tapi satu yang harus kita pegang, bahwa rencana Tuhan tuh tidak pernah gagal. Itu yang harus kita pegang. Jadi jangan pernah takut, kita nggak pernah tahu masalah apa yang akan datang dalam hidup kita. Tapi satu, Tuhan tuh pasti tepati janjinya dalam hidup kita. Amin. Artinya kita percaya sama Tuhan. Iya. Dan berjalan bersama dengan Tuhan. Oke, ini daripada talk show kita pada hari ini, Riko dan Clarissa. Kita rindu sekali Riko atau Clarissa bisa mendoakan para penonton yang ada di rumah supaya mempunyai kekuatan iman yang lebih lagi. Kalau ada yang mengalami goncangan, ada yang mengalami perubahan rencana, ada yang mengalami PHK, ada yang mengalami rencana-rencana yang gagal. Tapi percayalah bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Kalau berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti mampu melewati semuanya itu. Boleh Riko, kita berdoa? Riko yang pimpin dalam doa, silakan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami Tuhan. Setiap langkah Tuhan selalu sertai kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan apapun yang terjadi Tuhan di keluarga kami bahkan di bangsa ini Tuhan. Kami mau selalu mengucap syukur meskipun di depan terlihat begitu gelap Tuhan. Begitu banyak Tuhan masalah musibah yang terjadi Tuhan karena pandemi, khususnya pandemi corona ini Tuhan. Tapi kami bersyukur kami bisa hidup sampai saat ini semua karena anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan jika kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu selalu luar biasa di dalam hidup kami dan kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah, biarlah kami bisa menjadi berkat-Mu dan bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu.
Berkati juga Tuhan acara ini Tuhan, biarlah Tuhan acara ini semakin bisa menjadi berkat Tuhan buat orang yang menontonnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Terima kasih buat Riko sama Clarissa. Kita berdoa biar kiranya kalian makin hari makin mesra dan usahanya juga makin maju. Tuhan memberkati kalian berdua. Terima kasih. Demikianlah bincang asik di tengah badai pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan kiranya Bapak Ibu Saudara boleh tetap terus menyaksikan untuk episode-episode yang akan datang. Dan sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.